Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Joyo, tentunya di channel kesayangan Anda, Serba-Serbi Taman Gading. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh inspiratif di RW 40. Beliau tokoh muda yang luar biasa, adalah sebut saja Pak RW 40. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam Cak Joyo. Matur nuwun. Perkenalkan, nama saya Ivan Adiprana. Saya di sini sebagai Ketua RW 40. Baru menjalani setengah periode. Jadi 1 tahun setengah. Oke. Kawan-kawan Serba-Serbi Taman Gading. Beliau adalah salah satu RW termuda di kawasan Kelurahan Tegal Besar. Konon kabar beliau memiliki program-program yang luar biasa. Bagaimana program itu dijalankan, mekanismenya, ataupun apa-apa yang mengenai program, kita bisa tanyakan langsung. Pak RW, Oke. Saya melihat perkembangan yang cukup pesat di RW 40 ini. Alhamdulillah. Berdirinya satu gudang yang dulunya tidak ada, yang itu bisa dipergunakan apa saja kan begitu ya, tentunya untuk kegiatan positif kan begitu. Iya, betul. Adanya pembangunan musola yang sudah mulai dilaksanakan. Kemudian program apa lagi yang sebenarnya ada, atau bisa dijelaskan detail dari yang sudah jalan dan sudah jadi itu? Makasih Cak Joyo. Jadi begini, kita untuk program yang sudah berjalan itu ada 3. Ya. Yang pertama itu gudang. Ada 4. Jadi yang pertama gudang, terus pengadaan inventaris berupa tenda dan panggung. Betul. Yang ketiga itu pemasangan gratis PDAM. Yang keempat itu musola yang lagi on progress. Oh gitu ya. Yang berkaitan dengan program terbaru, mungkin yang berkaitan dengan corona atau apa, adakah terobosan tentang itu Pak? Kalau corona kita lebih pada ke himbauan sebetulnya. Betul. Jadi di lingkaran pengurus sendiri kita mengedukasi ke warga bahwa masa pandemik ini kita mengutamakan kebersihan, terus ya budidaya, inilah protokol kesehatan dari pemerintah, cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain. Intinya tetap jaga imun. Yang penting kita lebih meninjaukan, menitik beratkan pada berpikir positif. Oke. Seperti itu. Oh iya, itu salah satu trik yang diberikan Pak RW terhadap warga yang berkaitan dengan corona. Betul. Sobat Serba-Serbi Taman Gading, yang berkaitan dengan program musola ini, seberapa nekatkah Anda untuk membangun satu musola yang besar? Ketika saya melihat anggaran dananya gede loh Pak, itu 300 juta. Iya, betul. Nah, kira-kira bakal mampu nggak ini menyelesaikannya? Jadi begini, kalau dibilang seberapa nekat, sangat nekat sebetulnya. Iya. Karena ini kita melihat begitu, saya baru jadi, saya sharing-sharing dengan RW yang lama. Jadi ternyata memang fasum kita belum tersentuh. Jadi saya memang memfokuskan pada pengurus-pengurus itu untuk pembangunan infrastruktur. Nah, khususnya di tempat ibadah, karena kita ada masjid cuman di RW 36. Nah, jadi musola ini sebetulnya sekalian saya edukasi ke warga yang menonton ya. Ya, boleh, silahkan. Jadi pembangunan ini sebetulnya kita niatkan untuk masjid. Kenapa? Karena di masjid sendiri, khususnya di bulan Ramadan, warga bisa iktikaf. Nah, kalau Jumatan, kita juga menganalisa bahwa warga RW 40 ini banyak pekerja. Jadi kalau Jumatan mungkin bisa jadi satu di RW 36 sebelah kita. Kenapa masjid? Karena memang khusus untuk di bulan Ramadan kita bisa pergunakan itu untuk iktikaf.
Dan kalau dibilang masalah kenekatan itu sendiri, memang kita sangat nekat sekali karena kita start itu dengan dana dari sumber Minggu Amal. Betul. Dan beberapa donatur yang menyumbang. Jadi start awal itu dana 30.500.000, semen itu 130 sak, terus bus pasir itu dua dump truck ya, batu 10 rit dan bata 500. Itu start kita. Itu tergali selama 6 bulan. 6 bulan. Jadi kita proyek penggalian dana itu sudah 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Nah, cuman kita baru berani bangun. Sudah jalan 3 minggu, alhamdulillah. Target kita 6 bulan. 6 bulan selesai. Iya, jadi Ramadan kita bisa pakai masjid kita yang ya kecil tapi berkah. Begitu ya. Yeah. Oke. Kemudian yang berkaitan dengan program lain, Pak Erwin. Okay. Sepertinya juga ada. Mungkin perlu disampaikan dari Bapak untuk warga apa saja itu yang ke depan juga bisa saling mendukung dan semua bisa berpartisipasi. Okay. Terima kasih Cak Jayo. Jadi begini, sekalian saya infokan mewakili pengurus, menginfokan kepada warga bahwa program kita ini menitik beratkan kepada pembangunan infrastruktur. Jadi infrastruktur yang belum tersentuh akan kita bangun. Nah, jadi untuk langkah pertama kita bangun musola untuk infrastruktur ya. Jadi musola kebetulan tepatnya di RT 1. Nah, nanti kita akan bergeser ke RT 2. Nah, karena di RT 2 ini tidak punya fasum, kita melihat apa kebutuhan RT 2. Saya melihat sendiri bahwa di blok paling depan itu Dama 1, 2, dan 3 itu ternyata belum terpaving. Nanti setelah musola selesai kita akan paving. Nah, setelah RT 2 kita geser ke RT 7. Karena 3 dan 4 sudah kita beri gudang di awal ya. RT 7, masukan dari RT 7, ternyata warga di RT 7 juga minta tempat ibadah. Minimal musola minimalis. Kita akan lakukan itu. Nah, berikut juga kita geser ke RT 6. Di sana warga meminta dijadikan fasum itu untuk alat olahraga, bulu tangkis segala macam. Ya kita akan lakukan itu. RT 5 dan RT 6 karena saling berdampingan ya. Setelah terumuskan seperti itu infrastruktur pembangunan, otomatis kita melangkah ke PR selanjutnya, pendanaan. Bagaimana pendanaan? Ya kita tuangkan dalam program lagi. Salah satunya yang kita lakukan sekarang. Jadi serba-serbi Taman Gading ini kan sebuah channel YouTube. Saya berpikiran seperti ini. Tidak mungkin kita ini sebagai pengurus Minggu Amal setiap hari sampai 3 tahun. Untuk bikin paving, untuk bikin musolah lagi di RT 7, untuk bikin lapangan olahraga. Salah satunya apa? RW 40 ini harus punya sumber dana. Salah satunya di channel serba-serbi Taman Gading ini. Nah, bagaimana prosesnya? Di YouTube itu boleh ya sekalian saya memberikan pengetahuan tentang YouTube ya. Mungkin ada warga yang belum paham. Jadi di YouTube itu kan ada tahapan yang namanya monetize. Nah, dan monetize itu artinya kalau kita sudah bisa mencapai level yang sesuai standar YouTube, 1000 subscriber dan jam tayang 4000, itu kita bisa monetize dan itu bisa menjadi pemasukan tersendiri untuk KSRW 40. Jadi semua hasil dari YouTube kita sumbangkan untuk pembangunan infrastruktur ini. Kenapa saya berani? Saya melihat jumlah kakak. 800 kakak, 1 kakak, minimal 2 HP. 800 kali 2 itu 1600. Dan untuk jam tayang, katakan 1 kakak itu bisa 10 menit per hari itu sudah bagus. Karena apa? Kita juga bentuk tim. Kemarin kebetulan setelah pilkada, kita bikin grup KPPS, tim itu nggak saya buyarkan. Jadi saya rubah judul menjadi
tim YouTuber RW40. Nah, di tim YouTuber itu nanti kita akan bagi lagi dengan, saya tunjuk ketua Bang Hadi di sini. Beliau itu pengusaha mikro juga, gelarnya juga kita sudah pada tahu. Beliau itu adalah profesor di bidang, kalau nggak salah, enzim ya. Jadi kita bentuk tim marketingnya ada, tim editornya ada, tim konten juga ada. Dan YouTuber R40 ini juga bisa untuk sarana promosi bagi warga yang punya usaha. Misalkan ada yang jual mie ayam, contoh Pak Rizal, bisa ingin punya konten, gak usah bingung, tinggal hubungi tim YouTuber R40. Bisa melalui siapa saja, boleh saya atau teman-teman yang ada di dalam grup itu. Nanti kita bikinkan, dan itu tanpa biaya, semua gratis. Ya, untuk sarana promosi di sana supaya apa? R40 itu, warga R40 itu tahu kalau bahwa di sini ada yang jual mie ayam. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh. Target kita, bukan target ya, keinginan kita ekonomi sebisa mungkin muter di lingkaran kita sendiri. Seperti itu. Wah, hebat sekali ini Bapak RW kita, RW40 ini. Bapak ini kok nggak jual pulsa aja nih, hebat banget. Salah, kok jual pulsa? Nggak jadi anggota dewan saja nih dengan program yang sedemikian detailnya itu. Kok delem dari ketua RW ngono. Takdirnya begitu. ndek kono, Cak. Janjane yo mbok yo warga iki ngeki bengkok rokok ta opo ngono lho, Cak. Iya. Saran saya sih Anda harusnya jadi biro umroh saja. Oh gitu ya. Piye iku? Ya. Program yang dipaparkan oleh ketua RW kita Bapak Ivan memang bagi saya sesuatu hal yang masuk akal. Memang kita harus bisa menggali potensi yang ada di wilayah kita sendiri. Begitu Ya, kan, setuju. Dari hal itu mungkin pengembangannya dari Bapak sedemikian rupa, penataan dan lain sebagainya. Yang jadi satu pertanyaan saya nih Pak, yang masih sampai saat ini saya pikirkan itu. Bagaimana Bapak bisa membagi waktu Bapak dalam bidang keluarga, kemudian dengan urusan yang sedemikian rupa ini? Adakah trik-trik khusus untuk bisa disampaikan? Mungkin sesibuk apapun orang bekerja, tetapi luangkan waktu untuk kegiatan sosial dan lain sebagainya. Bagaimana itu Pak? Triknya cuma satu, sabar. Gitu ya? Iya. Sabar itu tulisannya pendek Pak, tapi yang ngelakoni abot Pak. Jadi begini Cak Jaya, sebetulnya memang amanah dari warga itu awal ini jujur, mau tidak mau saya terima dengan lapang dada dan ikhlas. Ya. Untuk masalah membagi waktu itu memang butuh proses. Ya. Jadi kalau saya bilang kehidupan itu 100%, 50% itu pekerjaan saya, 40% pekerjaan saya, 10% itu untuk istirahat saya, sisa 50%-nya lagi ya kita bagi, 25% untuk keluarga, 25% untuk warga. Nah, jadi memang memberikan pengertian kepada khususnya orang yang ada di rumah, istri kita, yaitu butuh waktu. Gitu ya. Iya. Yang biasanya mungkin kegiatan saya minggu itu keluar bareng keluarga, akhirnya sementara waktu kadang saya cancel, kadang saya tidak, karena kan sekarang untuk sementara kita kan masih butuh yang namanya minggu amal. Betul. Untuk program yang sedang berjalan musola ini. Jadi biasanya hari Minggu weekend itu kita keluar bareng istri kemana gitu. Sekarang harinya saya ganti. Gitu ya. Iya. Jadi dimohon untuk warga yang mau ke rumah malam Minggu, saya nggak ada. Saya keluar. Gitu ya. Jadi untuk warga yang mau minta tanda tangan atau apa, selain malam Minggu saya ada. Gitu ya. Dan sampai malam, karena saya memang jam tidur saya itu agak unik. Jadi Iya. setelah sholat subuh saya baru tidur. Waduh. Iki Pak RW apa pertapa saya jane? Sebetulnya bukan pertapa. Jadi iki sebetulnya kebiasaan dari dulu sebetulnya. Oh gitu ya. Sebetulnya banyak yang ake konjone sebetulnya. Oh gitu jadi ya. Yang sama-sama pusing mungkin tandem saya ini Pak Bendahara. Kebetulan juga jam tidurnya agak mirip dengan saya. Gitu ya. Jadi
Kalau sudah berdua itu ya Jadi punya komunitas tidur pagi ya. bisa. Muncan ring Madura codut. Nah iya cocok. Cuma cocok. Ya, oke. Satu diskusi yang luar biasa, satu perbincangan yang enak. Apa yang disampaikan beliau, saya pikir sudah mewakili dari program-program yang akan dijalankan. Mudah-mudahan warga di RW 40 mengerti dengan kondisi yang ada, memahami dengan kondisi beliau. Dan alhamdulillah masih kegiatannya satu istri, Pak ya. Alhamdulillah masih satu istri. Ya, belum ada cita-cita, Pak ya. Belum ada. Oh, belum ada. Belum Berarti ada. Pak ada peluang kan begitu ya. Ya itu tergantung apa ya. Enggak lah. Gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang berbahaya. Ya, begini. Oke. Terima kasih dari kawan-kawan serba-serbi yang masih selalu stay tune dari stasiun televisi lokal serba-serbi channel yang ada di Taman Gading. Mudah-mudahan dari kerja ikhlas yang dijalankan beliau membawa hasil yang luar biasa untuk RW 40 lebih maju dan bisa membawa efek kesejahteraan buat kita semua. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan saya Cak Joyo dengan Bang Ivan Adiprana selaku Ketua RW. Kita jumpa lagi di season berikutnya tentunya di Serba-serbi Taman Gading.